Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adelia Nindya Kirana dengan nomor mahasiswa 205210202. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Alat Bukti dan Hak Korban Tersangka. Dalam pembahasan pertama di sini ada pengertian hukum acara pidana. Menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Hukum acara pidana sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Secara keseluruhan, hukum acara pidana berarti aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, dan pelaksanaan putusan pidana. Dasar hukumnya sesuai dengan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian sistem pembuktian. Di sini ada 4 sistem pembuktian. Yang pertama, conviction in time, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja. Yang kedua, conviction ration, yaitu hakim wajib menguraikan dan memperjelas alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Yang ketiga, pembuktian menurut undang-undang secara positif, yaitu hanya alat atau barang bukti dan keyakinan hakim tidak diperlukan, serta double ground slack atau pembuktian berganda. Yang keempat, ada pembuktian menurut undang-undang secara negatif sesuai dengan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat dan barang bukti dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan alat bukti yang sah dalam KUHP pasal 175 ada barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa, dan pengamatan hakim. Prinsip-prinsip pembuktian. Dalam pasal 184 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Kemudian saksi wajib hadir sesuai dengan pasal 159 ayat 2 KUHP. Satu saksi bukan saksi, unus tesis nullus testis, sesuai dengan pasal 185 ayat 2 KUHP. Pengakuan atau keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, sesuai dengan pasal 189 ayat 4 KUHP. Siapa yang mendalilkan atau menuntut, maka dialah yang membuktikan, sesuai pasal 185 ayat 5 KUHP. Saksi dilarang berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan saat sidang, pasal 159 ayat 1 KUHP. Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kemudian ada keterangan saksi yang tercantum dalam pasal 185 KUHP, yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia sendiri lihat, dan ia sendiri alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sesuai dengan pasal 1 angka 27 KUHP. Kemudian ada prinsip-prinsip saksi. Yang pertama, dilarang bersaksi dusta. Yang kedua, dinyatakan di sidang pengadilan sesuai pasal 185 ayat 1 KUHP. Yang ketiga, jika kesaksian melalui video conference menurut hukum progresif bisa karena mencari kebenaran material. Contohnya pada sidang B.J. Habibie di Konsulat Republik Indonesia di Jerman dalam kasus Rahardi Ramlan, yaitu kasus korupsi di Bulog, sesuai pasal 180 ayat 2 rancangan KUHP. Yang keempat, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, sesuai pasal 160 ayat 3 KUHP. Yang kelima, jika menolak disandra di rumah tahanan negara paling lama 14 hari, sesuai pasal 161 ayat 1 KUHP.
Yang keenam, jika dalam penyidikan saksi meninggal dunia karena halangan yang sah tidak dapat hadir sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara sesuai pasal 162 ayat 1 KUHP. Yang ketujuh, pasal 167 ayat 1 KUHP, yaitu setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberikan izin untuk meninggalkannya. Jika saksi difabel, ada penterjemah sesuai pasal 178 ayat 1, dan jika tidak bisa bahasa Indonesia, ada penterjemah juga, sesuai pasal 177 ayat 1 KUHP. Hak-hak saksi. Yang pertama, memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Yang kedua, memberikan keterangan tanpa tekanan. Yang ketiga, mendapat nasihat hukum. Dan yang terakhir, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengecualian saksi. Jadi keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, kemudian suami atau istri terdakwa, itu tidak boleh menjadi saksi dan dapat menolak karena harkat martabat atau jabatannya sesuai pasal 170 ayat 1 KUHP. Kemudian anak di bawah umur, orang sakit ingatan atau sakit jiwa namun kadang-kadang ingatannya balik kembali sesuai pasal 171 huruf B tidak boleh menjadi saksi. Keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, sesuai pasal 1 butir 28 KUHP. Berdasarkan pasal 28 KUHP tersebut, terdapat dua kelompok ahli. Yang pertama, ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, dan pembunuhan. Dan yang kedua, ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Surat. Pada pasal 187 KUHP, terdapat 4 huruf. Yang pertama ada huruf H, A, yaitu ada berita acara. Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian. Contohnya surat yang dibuat oleh seorang notaris. Kemudian ada pasal 187 huruf B, adalah surat yang dibuat oleh pejabat lingkungan pemerintah, surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis, misalnya putusan hakim. Kemudian ada pasal 187 huruf C, yaitu sama dengan penjelasan pasal 186 KUHP, misalnya visum et repertum. Kemudian yang terakhir, pasal 187 huruf D, yaitu surat biasa yang baru berlaku jika ada hubungannya dengan alat bukti yang lain. Contohnya surat ancaman dari terdakwa kepada korban dalam perkara pembunuhan. Petunjuk. Dalam KUHP, alat bukti petunjuk termaksud dalam pasal 188 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian harusnya menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya. Keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHP. Keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam proses persidangan, dengan syarat keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah. Kemudian ada keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir, keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Hak tersangka atau terdakwa sesuai dalam pasal 50 sampai 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili sesuai pasal 50, hak untuk mengetahui dan dengan jelas
dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan sesuai dengan pasal 51, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim sesuai pasal 52, hak untuk mendapat juru bahasa sesuai pasal 53 ayat 1, hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai pasal 54, memilih sendiri penasehat hukum sesuai pasal 55, mendapat bantuan hukum cuma-cuma sesuai pasal 56, hak bagi terdakwa berkebangsaan asing menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya sesuai pasal 57 ayat 2, hak untuk menghubungi dokter pribadi sesuai pasal 58, hak untuk dikunjungi sanak keluarga sesuai pasal 61, hak untuk berkirim dan menerima surat menyurat sesuai pasal 62, hak untuk menerima kunjungan rohaniawan sesuai pasal 63, hak untuk mengajukan saksi, ada charge dan ahli sesuai pasal 65, dan yang terakhir hak untuk menuntut ganti kerugian sesuai pasal 68. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.